Manusia yang tidak pernah dusta blas. Nek Nabi Ibrahim pernah dusta. Berapa kali, Bu? Ayo, berapa kali, Bu? Tak kasih hadiah amanah. Berapa kali Nabi Ibrahim berdusta selama hidup? 3 kali. 3 kali. Jelas, Bu, nggih? Itu pun dustanya dusta tauriah, Bu. Tauriah itu apa ya, Bu? Tauriah itu dusta tapi tidak terang-terangan. Kemudian dusta tauriah itu dipahami lawan bicaranya tidak dusta. Padahal jane yo kayak dusta, Bu. Contoh ngeten misalnya ngeten, Bu. Contoh Bu, kita kasih contoh dusta tauriah, Bu. Ada seorang suami. Suami ini itu senengane mancing terus misalnya. Bendino mancing. Pergi pagi pulang sore mancing terus. Nah, istrinya yo mangkel, jengkel. Akhirnya dikandani dinasihati, Mas yo mbok aja mancing terus. Mancing ki yo oleh neng sekali-sekali. Ngoten Bu, kadang-kadang kolo-kolo mosok bendino mancing terus. Entuke ya paling-paling ya sepat karo wader. Nah, ngoten Bu nggih. Nah, suatu hari Bu, karena sudah diomeli sama istrinya, suami ini itu dia mancing, ngoten Bu nggih. Akhirnya mancingnya ya rada anu Bu nggih, ewah-ewuh. Nah, suatu hari dia kepengin mancing, akhirnya mancing meneh. Ngoten. Akhirnya sebelum dia pulang, khawatir nanti kalau dimarahi sama istri, sebelum dia pulang, misalnya dia berangkat pagi pulang sore. Sebelum sampai rumah, dia mampir ke masjid. Ngapain? Cuci muka sama cuci kaki. Jelas Bu nggih? Akhirnya dia pulang ke rumah. Ditakoi sama istrinya, "Mas, dari mana?" Dia jawab, "Dari masjid." Sekarang pertanyaan, bener nggak tadi dia dari masjid? Dalam? Pergi pagi mancing sampai sore toh Bu. Nah, sebelum dia pulang ke rumah, mampir ke masjid. Ngapain? Cuci muka sama cuci kaki. Jelas Bu nggih? Akhirnya dia pulang. Istrinya tanya, "Mas, dari mana?" "Dari masjid." Nek cara jenengan ini ngapusi mboten, Bu? Mau tak ganti wis. Sebelum dia pulang ke rumah, dia ke masjid salat ngasar, mun. Wudu, nggih, lalu dia salat asar 4 rakaat baru pulang ke rumah. Istri tanya, "Mas, dari mana?" Dia bilang, "Dari masjid." Pertanyaan Bu, ngeten iki cara jenengan ngapusi mboten? Bingung jenengan. Ayo Bu. Istrinya tanya, "Mas, dari mana?" Dia bilang dari masjid, salat asar. Cara jenengan ini kalimat ngapusi mboten? Mboten. Bu, ini namanya tauriah, Bu. Ini dusta tapi tauriah, samar. Gimana? Samar. Dikatakan ngapusi yo, nyatane memang nyatane ke masjid. Bingung toh Bu? Ini namanya dusta tauriah. Mboten dusta. Nah gini yang ngapusi dek nih, "Mas, dari mana?" "Kok pasar." Lah, ini jelas ngapusi nggih. Nah, jelas ngapusi niki. Ini namanya dusta tauriah. Ini yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Bu, 3 kali. Yang pertama adalah ketika beliau ini menghancurkan berhala. Ketika berhala dihancurkan, Bu nggih. Semua berhala kan dihancurkan, kecuali satu toh. Kecuali yang paling gede Bu nggih. Nah, lalu dia ditangkap disidang oleh Raja Namrud. Ditanya,
Wahai Ibrahim, apakah kamu menghancurkan berhala-berhala kami? Di sini beliau dusta, tapi dustanya Tauriah. Bagaimana bentuknya, Bu? Jangan bisa lihat, Bu, di Al-Qur'an mungkin. Kata Nabi Ibrahim, yang menghancurkan berhala-berhala kecil-kecil ini semua adalah berhala yang paling gede kalau bisa ngomong. Ingat, Bu, kita ulang, Bu. Ketika dia ditanya, wahai Ibrahim, apakah kamu yang menghancurkan berhala-berhala kami? Kata Nabi Ibrahim, yang menghancurkan berhala-berhala kamu itu adalah berhala yang paling gede kalau bisa ngomong. Pertanyaan saya, Bu, apakah berhala paling gede bisa ngomong? Wah, berarti yo aku. Bu. Jelas, Bu, jadi yang menghancurkan berhala-berhala ini, Bu, dia bilang nggak bisa. Yang menghancurkan berhala-berhala ini adalah berhala yang paling gede, nek iso ngomong. Jelas, Bu, ini kan bingung. Namanya dusta Tauriah. Ngoten, Bu. Ya sama mirip. Sholat itu tidak boleh dilanggar. Paham, Bu? Langgar ini langgar apa? Atau gini, Bu. Atau gini, Bu. Zakat fitrah tidak boleh memakai masker. Oh, bingung malah. Oh, keliru, Bu. Gini, Bu, keliru, Bu. Orang yang sedang sholat, orang sholat itu tidak boleh pakai sarung. Nah, orang sholat tidak boleh pakai sarung. Ini cara jenengan kalimat ini gimana, Bu? Orang sholat tidak boleh pakai sarung. Saya sholat pakai sarung, boleh nggak, Bu? Nah, kalau yang dimaksud itu lagi sholat terus sarungan, nyorento. Tapi kalau di ini sholat sambil pakai sarung, maksudnya pakai di sini ya dinggo, boleh nggak, Bu? Ya boleh. Ini kan namanya kalimat membingungkan, Bu, membuat orang bingung. Namanya dusta Tauriah. Maka begitu saya, Bu, dusta Tauriah ini, Bu, hukum asalnya tidak boleh, Bu. Kalau tidak kepepet, jangan. Nanti membuat orang bingung. Dari mana, Nang? Dari tadi. Nah, pripun, Bu? Anak jenengan pulang-pulang takoi, dari mana, Nang? Kondi? Dari mana? Dari tadi. Pripun, Bu? Bingung atau jenengan toh? Nah, seperti ini nggak boleh. Nah, seperti ini tuh kalimat membingungkan. Hendaknya kita tinggalkan, Bu. Tadi kecuali darurat itu boleh. Jelas, Bu, Jadi, Bu, Nabi Muhammad ini satu-satunya manusia yang luar biasa, Beliau ini tidak pernah berdusta meskipun sekali dalam selama hidup. Ini diantara keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga saya dan jenengan dikumpulkan di surga dengan beliau, Bu. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bu. Sekarang kita lihat, Bu, hadisnya, Bu. Lihat hadisnya, Bu. Di sini Nabi kita Muhammad bersabda dengan sabda yang ringkas. La dororo wala diror. Bukan apal, Bu, apa? La dororo. La dororo wala diror. Baik, Bu. Di sini ada dua pendapat makna diror. Ada dua pendapat makna doror, Bu. La dororo wala diror. Ada dua makna doror. Yang pertama, makna pertama adalah doror itu sama dengan diror. Doror sama dengan diror,
Artinya maknanya sama, artinya sama. Jadi seolah Nabi niku mengulang untuk penegasan. Jadi gini Bu, ketika Nabi bilang la dororo wala diror, seolah Nabi mengatakan tidak boleh ada maldorot, tidak boleh ada maldorot. Mengulang, karena maknanya sama. Ini pendapat yang pertama. Makna yang kedua, doror niku maknanya tidak sama dengan diror Bu. Diror itu tidak sama dengan doror. Doror tidak sama dengan diror. Nah, apa sih makna dari doror dan diror? Nah, ada 3 makna Bu. Yang pertama, doror, doror itu memberi maldorot, maldorot niku apa ya Bu? Maldorot niku keburukan, kejelekan, mafsadat, sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang merugikan. Namanya maldorot. Lawannya ya maslahat, kebaikan, kemaslahatan, sesuatu yang memberi manfaat, itu namanya maslahat. Ngerti Bu? Doror, tadi maldorot adalah sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek, sesuatu yang bisa memberikan kerugian kepada yang lain, namanya maldorot. Doror artinya memberi maldorot, memberi keburukan, kejelekan, kerugian, bahaya tanpa sengaja, namanya doror. Nek diror itu memberi maldorot dengan sengaja. Dua-duanya dilarang. Tak ulang mana pertama Bu? Doror niku memberi bahaya dengan tanpa sengaja, tidak sengaja. Nek diror dengan sengaja. Ngerti Bu? Contoh doror, memberi maldorot, keburukan, kejelekan, kerugian, bahaya tanpa sengaja. Misalnya Bu, membuat sumur, ada orang yang membuat sumur apa nih Bu? Sumur apa namanya Bu? Sumur gua nek cara saya. Mriki pripun? Mboten bor sing sumur selontong niku lho. Bis. Namanya sumur apa niku? Sumur ngoten. Oh, nek nggen kula jenenge sumur gua. Sumur gua, nek sumur bur kan sing niku beda nggih. Sumur lemah diduduk nggih, sumur gua. Ada orang membuat sumur di tanahnya. Tetangganya nggak tahu malam-malam listrik mati, pelaku kecemplung. Ini berarti namanya maldorot Bu, tapi tidak sengaja. Berarti si A memberi maldorot kepada tetangganya, tapi tidak sengaja. Namanya doror. Contoh kedua Bu, si A naik motor dengan normal, boten ngebut. Nah, pitike tanggane nyabrang, ketabrak, mati, meninggal dunia, wafat. Jelas nggih? Nah, ngoten Bu. Berarti si A memberi maldorot kepada tetangganya. Bentuknya apa Pak? Pitike mati, tapi tidak sengaja. Namanya doror. Ngoten Bu. Si A misalkan mau parkir mobil. Karena saya latihan, ketika parkir mobil, nabrak pot bunga tetangga pecah. Namanya doror. Memberi maldorot, bahaya, kerugian kepada tetangga tapi tidak sengaja. Jenengan misalkan pas kajian teng mriki, misalnya pas ajeng kondur, mboten sengaja jenengan nyenggol gelas, pecah. Namanya doror, memberi maldorot, kerugian, tapi tidak sengaja. Ngoten Bu. Cacilik-cilik Bu, bal-balan ning cacilik-cilik bal-balan ning ratan. Napa niki nendang bal
kena kaca tetangga pecah. Namanya doror, tidak sengaja. Yang kedua Bu, diror. Nah, ini memberi maldorot dengan sengaja. Contoh Bu. Ada orang dia meh mantu. Karena rumahnya sempit, akhirnya dia ini nutup jalan umum. Nah, akhirnya kan orang lewat ya pada bingung. Ini memberi maldorot sengaja. Enten Bu. Oh enten Bu. Jadi mboten parang Bu nggih, ini merugikan orang lain Bu. Enten. Ada orang ini parkir di tengah jalan. Nah, ini maldorot Bu, sengaja Bu. Bu, misalkan Bu nggih, ada orang dia itu parkir di depan rumah jenengan. Parkir di depan pintu rumah jenengan. Jenengan mau keluar gak bisa keluar. Mau masuk gak bisa masuk karena ada orang yang parkir persis di depan pintu rumah jenengan. Pertanyaan Bu, apakah boleh kita pindah? Nggih Bu. Langkah pertama jenengan meminta kepada pemilik untuk memindah. Dan nggih langkah pertama Bu. Karena jenengan kan dikasih maldorot, arep lebu reso metu reso. Jenengan menghubungi yang pemilik mobil untuk memindah. Kalau dihubungi rapisa, nggak bisa nggih, misalnya dihubungi nggak bisa atau bahkan orangnya nggak ada. Ya, maka kalau nggak ada, maka boleh kita pindah sendiri. Boleh. Ngaten. Ini mirip jenengan punya tetangga. Tetangga jenengan ini punya pohon mangga atau rambutan. Pange mangklung ning halaman jenengan. Akhirnya kan nutup cahaya, ngotori Bu nggih, sampah-sampah niku nggih. Maka hukum asal jenengan boleh meminta dia untuk menghilangkan pang-pang sing manglung tadi. Nek ora gelem piye Pak? Ngeyel ora gelem ya sudah. Jenengan boleh menghilangkannya sendiri. Jenengan tegur sendiri boleh. Ngamuk yo, nek ngamuk yo. Mboten jelas Bu nggih. Hukum asalnya boleh Bu. Misale ngeten, nembe kajian, nggih, nembe kajian. Sebelah kanan kiri jenengan ngantuk. Misale, habare kan atis to Bu. Sebelah kanan kiri jenengan ngantuk. Akhire ngantuk ambruk ning gegere jenengan. Sing kanan ke kiri, sing kiri ke kanan. Jenengan entuk loro-lorone Bu nggih. Nah, berarti kan jenengan dikasih maldorot. Dirugikan to Bu nggih? Wis gembrot-gembrot. Nah, ke kiri, ke kanan weh. Jenengan kan kepepet Bu. Maka hukum asalnya jenengan minta kepada mereka untuk bangun. Kontangi, ngoten jelas Bu nggih? Nek ra gelem ngeyel pripun? Nah, jenengan langsung ngadeg wae. Ngoten, pindah nggon. Kenapa? Jenengan dikasih maldorot. Ngoten Bu. Ini makna pertama Bu nggih, doror dan diror. Dua-duanya dilarang dalam Islam. Doror jangan, diror jangan. Memberi bahaya sengaja nggak boleh, tidak sengaja juga tidak boleh. Makna kedua Bu, makna kedua. Doror itu adalah mengawali, memulai memberi maldorot dulu. Yang kedua gimana kedua Bu? Doror niku mengawali, memulai memberi maldorot kepada orang lain dulu. Dia yang mengawali dulu. Kalau diror itu membalas. Nek doror niku dia yang mengawali, nek diror niki dia membalas. Membalas maldorot
kepada orang lain karena dia diberi maldorot, maka dia membalas. Namanya diror. Mboten, Bu? Nah, yang seperti ini, Bu, ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Kalau mengawali jelas dilarang agama kita, hukumnya haram. Tapi nek membalas alias kisos, ini ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Bu, mengganggu, menyakiti, mendolimi orang lain itu kan ada 3 bentuk mungkin. Ya betul, Bu. Ada 3 bentuk mendolimi, mengganggu, menyakiti orang lain. Yang pertama, Bu, mendolimi jiwa orang lain. Jiwa niku ya jiwa nyawang itu melukai, membunuh. Betul, Bu. Seperti ini boleh kita mengkisos. Boleh kita membalas. Mana dalil? Dalilnya adalah surat apa ini? Al-Maidah ayat 45. Kata Allah, wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi wal uduna bil uduni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Kata Allah, Bu, boleh kita itu membalas. Dibunuh, balas bunuh. Utang nyawa, balas nyawa. Misalkan ada orang dia mencongkel mata kita, boleh kita congkel ganti, boleh. Ada orang misalkan dia memotong jari orang, maka jari dia ganti dipotong, boleh. Ada orang dia memotong telinga orang, ganti telinga dia dipotong, ini boleh. Kisos. Ini dalam masalah jiwa. Jelas nggih? Bahkan, Bu, kita dipukul boleh mukul, dijiwit bales jiwit, disikut bales nyikut, dikepret bales ngepret. Jelas nggih? Boleh, Bu. Ditowel bales nowel, dengan syarat harus selevel, setingkat, sederajat sama. Ngeten diketak balas ngetak, dipukul pakai tangan balas pakai tangan. Jangan nanti kita dipukul pakai tangan kita balasnya pakai besi. Nah, mboten bareng. Jelas nggih? Yang kedua, Bu, kezaliman yang berkaitan pada kehormatan. Misalnya contoh, Bu nggih, kita maaf nih. Kita dikatakan dikatakan anjing misalnya. Anjing kuwi misale nggih, ini kan kehormatan toh, Bu, kehormatan nggih. Atau kita misalkan dikatakan dikatakan babi, kethek kuwi misale nggih. Atau kita dikatakan atau dituduh anak zina, digibah, difitnah, dituduh yang tidak tanpa bukti, dikatakan misal bincong. Nah, pertanyaan, apakah kita boleh membalas? Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Nah, yang pertama tadi, yang disakiti itu jiwa kita, nyawa kita, badan kita, tubuh kita, ulama sepakat boleh balas tadi. Ditendang, balas nendang, boleh. Disikut, balas nyikut, boleh. Dikeplak, balas keplak, boleh. Ya, ini yang dizolimi itu kehormatan kita. Misalnya ngeten, neng grup WA. Neng grup WA mungkin anggota RT mungkin kita dikatakan misalnya bencong, misalkan. Apakah kita boleh membalas dia, "Oh yo bencong"? Nah, misalnya kita dikatakan kamu kethek, misalnya kita mengatakan, "Oh yo kethek". Apakah seperti ini boleh kita membalas? Ulama di sini berbeda pendapat. Misalnya ngeten, Bu, jenengan dihibah. Hibah kan berkaitan dengan kehormatan nggih. Apakah gantian kita boleh menghibah dia? Misalnya kita ini dituduh nyolong, apakah kita boleh gantian menuduh dia nyolong? Nah, di sini ulama berbeda pendapat, Bu. Boleh apa tidak? Jelas, Bu? Yang ketiga, Bu, kezaliman yang berkaitan dengan harta.
harta, Bu. Ini kalau yang didolimi harta kita, kita tidak boleh gantian mendolimi dia. Kalau yang disakiti, didolimi, diganggu harta kita, maka kita tidak boleh kisos. Contoh Bu, contoh. Misalnya, HP jenengan dibanting. Saya diganggu niku napa? Harta kita toh, mboten fisik Bu nggih. Nek sing dibanting kita boleh banting. Jelas ya? Ini yang dibanting HP kita. Misalnya contoh, Fulan membanting HP kita. Pertanyaan, apakah kita boleh ganti membanting HP Fulan? Boleh nggak Bu? Tanggane jenengan membanting HP jenengan. Apakah jenengan boleh ganti membanting HP dia? Tidak boleh. Karena yang disakiti, yang diganggu bukan fisik kita, tapi harta kita. Kita bolehnya apa Bu? Bagus. Minta ganti senilai seharga. Bukan gantian HP dia kita banting, tidak boleh. Misalnya ngeten, jenengan punya ayam, pitik jenengan dicekel tangga jenengan lalu disembelih. Apakah boleh gantian? Pitik tak cekel sembelih boleh? Tidak boleh. Kita itu bolehnya tadi minta ganti. Misalnya ngeten, si A nyolong duitnya jenengan. Apakah boleh ganti ya? Duitnya ini tak colong, boleh Bu? Buatan parang. Kita itu bolehnya minta ganti yang selevel. Ngeten, piringnya jenengan dipecahke, lalu jenengan gantinya tak pecahke piringnya dene, boleh? Buatan parang. Jelas Bu nggih? Dan Bu. Si A, misalkan si A ini, maaf nggih. Si A ini misalkan memperkosa anak perempuannya, misalnya nih, kita ulang. Si A memperkosa anak perempuannya Pak RT. Misalkan, boleh nggak Pak RT ganti memperkosa anak si A? Nah, boleh nggak Bu? Memperkosa niku merusak kehormatan, merusak apa? Fisik, harta, apa kehormatan? Kehormatan. Tadi Bu nggih ada 3 bentuk Bu. Ada 3 bentuk kezaliman manusia atau mendolimi mendolimi fisik, badan tubuh. Kedua mendolimi kehormatan. 3 mendolimi harta. Nek mendolimi harta, nek mendolimi fisik boleh kita kisos. Tadi dikepret balas ngepret, disikut balas sikut, boleh. Tapi dengan sepadan. Tapi kalau yang dizalimi kehormatan kita tidak boleh. Dan Bu. Kemudian yang ketiga Bu, makna doror. Yang ketiga Bu, doror itu memberi maudorot, kerugian, kejelekan, keburukan, bahaya kepada orang lain tanpa mengambil manfaat. Jadi dia itu memberi maudorot kepada orang lain, dia ini orang untung. Maksudnya ngoten. Itu doror. Nek diror itu dia memberi maudorot, kerugian, keburukan, kejelekan kepada orang lain dan dia mengambil untung. Dia mendapatkan manfaat. Ini diror. Contoh Bu, contoh doror. Contoh Bu, doror. Tadi dia memberi maudorot kepada orang lain dan dia tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Misalnya contoh, si A tiba-tiba banting HP si B. Si A banting HP ini si B. Berarti kan si B dapat maudorot Bu ya? HP ini rusak toh. Apakah A mendapatkan untung?
Sampeyan banting HP ini B, untungnya opo? Ada nggak Bu? Oh nggak ada toh. Namanya namanya doror. Jelas sih? Dia nggak untung opo-opo. Wong HP rusak ya wis. Si A sengaja merusak tanaman si B. Ya untungnya opo coba? Namanya doror. Si A tiba-tiba ngantem si B, misalnya bengi, ono preman, tiba-tiba ngantem si A. Preman ini untungnya opo coba? Enggak ada bengi? Enggak ada. Namanya doror. Si A nyantet si B, untungnya opo? Enggak ada. Oh, dan seperti ini namanya doror, Bu. Sekarang Bu, contoh diror Bu. Memberi madharat kepada orang lain dan dia mendapatkan untung, mendapatkan manfaat. Contoh, nyolong. Nah, si A nyolong duitnya Pak RT. Apakah si A mendapatkan untung? Iya, dapat. Itu nyolong 1 juta ya lumayan, kena ikut bakso. Nah, jelas begini. Apalagi musim dingin begini, makan bakso kan enak begini. Nah, anget-anget, bakar jagung. Ngaten. Apalagi Pak ya banyak korupsi. Korupsi ini diror. Dia memberi madharat kepada rakyat, dia ini untung. Misalnya korupsi 1 miliar. Beli mobil beli rumah, makanan enak. Akhirnya dia ini kan untung, nyaman. Kehidupan dia, keluarganya nyaman. Namanya diror. Dia memberi keburukan kepada orang lain, dia ini untung, dia ini seneng, dia mengambil manfaat dari perbuatan buruknya tadi. Kemudian Bu, si A membangun rumah tinggi, akhirnya cahaya matahari ke rumah tetangganya terganggu. Nah, sama, berarti namanya diror. Dia mengambil manfaat, tapi orang lain mendapatkan madharat, Bu. Contohnya kata nggih, mencuri, merampok, mengurangi timbangan, memperkosa. Si A memperkosa fulana, apakah dia mendapatkan manfaat? Iya toh, seneng. Ah, nggih. Seneng. Tapi yang diperkosa ya rugi. Namanya diror. Ngoten lho Bu, paham mboten? Ngoten. Si A maaf pas pengajian pas pengajian fulanah ngentut, nah akhirnya bau badek. Nah ini diror apa doror Bu? Pas pengajian ngentut bar mangan jagung setengah mateng kan badek bengi, bar mangan telo sak gentrong bengi akhirnya ngentut badek. Niki diror napa doror? Tadi kan nek doror kan dene memberi madharat, nek dene ra untung. Ini ngentut, untung mboten dene. Dalam untung mboten? Untung lega to. Nah, lega. Jadi petangnya jadi lega to bunge, berarti kan untung. Berarti namanya diror. Nah, kancane dapat madharat, dia ini dapat untung. Apa untungnya Pak? Utangnya lega. Namanya diror. Anten nggih. Siap Bu? Jelas nggih? Anten Bu. Ini ada diror, ada doror. Baik Bu, nambah sedikit nggih, nambah sedikit Bu. Madharat nggih itu ada 2 macam Bu. Madharat gangguan itu ada 2 macam Bu. Yang pertama Bu, madharat yang dia mu'tad, yaitu madharat yang wajar. Madharat yang wajar. Maka Bu, madharat yang seperti ini Bu, itu tidak boleh diprotes, tidak boleh dihentikan. Kenapa? Karena wajar. Wajar itu ya normal.
Tidak boleh dihentikan, tidak boleh di-stop, tidak boleh di-stop, tidak boleh diprotes. Contoh Bu, contoh. Contoh maldorot yang mutat, kecil, ringan, wajar, sepele, nggih, harus dimaklumi. Contoh Bu, suara mobil motor lewat di depan rumah kita. Apakah maldorot? Nggih mboten? Nggih to. Nggih to? Kan belbeki apa nggih bising mboten? Bising to. Nah, apakah boleh dicegah? Dalannya ditutup? Nah, kenapa Bu? Wajar lewat. Nah, wajar. Ini maldorot. Nggih, maldorot. Ketika dia lewat Bu nggih. Ketika dia lewat, nah kecuali pas lewat sambil belayer, gweng. Nah, ngaten iki tidak normal. Harus dihentikan. Tapi kalau dia lewat, nah seperti kan normal Bu nggih. Ini kan maldorot juga toh Bu. Terus bising loh Bu nek terus. Nah, tapi ini karena masih wajar, maldorot seperti ini tidak boleh diprotes. Tidak boleh di-stop. Ngaten. Tetangga jenengan misalkan Bu bakar sate. Nah, enak nggih? Udan-udan. Asapnya sampai ke jenengan. Apakah maldorot? Iya. Apakah di-stop? Enggak. Kenapa enggak boleh? Wajar. Sekali-kali butuh korban nyate. Enggak apa-apa. Ini kan asap yang masih dimaklumi. Mantan Bu nggih? Harus dimaklumi. Jangan enggak boleh di-stop. Mantan Bu. Tetangga jenengan punya pohon mangga. Nggih, dahannya, rantingnya secara fisik itu masih di tanah dia. Tidak mangklung ke rumah atau ke tanah jenengan. Tapi sekali waktu Bu nggih, sekali waktu ono angin. Ketika daunnya rontok, kena angin, akhirnya 1, 2, 3 sampai ke rumah jenengan. Apakah boleh diprotes? Enggak boleh. Ini kecil, ringan Bu. Harus dimaklumi. Tetangga jenengan punya bayi. Jam 12 nangis misalnya. Apakah harus dihentikan? Waduh. Nah, boleh nggak Bu? Mboten parang. Kenapa? Ya maklum lah cacile Bu nggih bayi. Dimaklumi. Ngeten. Teman kita, teman pengajian kita Bu nggih, suatu hari wetenge lagi mules ngentut badeg. Misale dene yo pas pengen ngentut tahan. Ning ra kuat. Nggih. Pertama pengen ngentut tahan kuat. Kedua pengen meneh tahan meneh. Ketiga tahan meneh. Kelima akhirnya jebol. Misale dan badeg. Maka apakah harus diusir? Apakah boleh diusir Bu? Jangan. Sakit toh Bu. Dia sudah berusaha untuk menahan, akhirnya jebol juga. Ya sudah, jenengan menikmati. Jelas mungkin dimaklumi. Ngoten Bu. Yang kedua Bu, ada namanya doror yang ghairu mu'tadi. Gangguan yang tidak wajar, tidak normal. Lah, ini yang boleh diprotes. Ini yang harus dihentikan. Ini yang harus di-stop. Contoh Bu nggih, gangguan yang tidak normal. Jam 12 bengi wayah turu, tanggane jenengan malah maku tembok. Wajar mboten? Ora, jam 12 bengi sok maku tembok dandan. Nah, ini tidak wajar. Kan wayah turu. Ya, kecuali jam 8 pagi, siang, wajar. Maksud jam 12 bengi kok dandan nggih? Tergang. Jam 12 malam tanggane jenengan belayer motor. Weng. Apakah normal nih Bu? Tidak normal. Boleh diprotes? Boleh. Ngeten Bu. Di perkampungan seperti ini Bu, di perkampungan yang padat seperti ini,
Tanggane jenengan ngingu pitik 200 ekor. Sobo bebas teleke sak nggon-nggon. Boleh diprotes? Boleh. Dan juga boleh, Bu. Ini kan nggak normal, Bu, nggih. Jenengan bedino diparingi teleke. Nah, itu. Ini seperti ini boleh diprotes, boleh dihentikan. Ngoten, Bu. Jam pinten iki, Bu? Satu lagi, Bu, nggih. Maldorot, Bu, nggih. Maldorot, Bu. Maldorot dilihat dari tingkatan, ada 2. Yang pertama, maldorot yang besar. Ini dilarang agama, nggih. Haram. Maldorot yang besar ini dilarang. Yaitu ya maksiat, nggih, membunuh, mabuk, zina. Kan gini, Bu. Maldorot itu bisa menimpa diri sendiri dan menimpa orang lain. Bisa menimpa kehormatan, bisa menimpa harta, bisa menimpa fisik. Tadi kurang satu, Bu. Bisa menimpa agama. Contoh, nggih, syirik itu kan menimpa agama. Maldorot menimpa agama, nggih, syirik, bid'ah, ngoten, Bu, kufur, nifak. Ini menimpa agama juga dilarang, nggih. Ngoten, Bu. Baik, Bu. Jadi maldorot yang besar itu dilarang dalam agama kita. Mencuri, korupsi, begal, LGBT dan seterusnya. Yang kedua, maldorot yang kecil, ringan. Nah, ini dimaafkan oleh syariat, dimaafkan oleh agama kita. Bu, ma'fu namanya, Bu. Contoh ada maldorot tapi kecil. Makan tape, Bu, tape niku apakah ada alkohol? Ada, Bu, ada alkoholnya. Legen ada, Bu. Maka, Bu, nggih, alkohol itu tidak sama dengan khamr. Nek khamr kan jelas haram, nggih. Nek alkohol iku belum tentu haram. Obat batuk, obat flu, kadang ada alkoholnya, Bu. Sama dengan tape, sama dengan legen, sama dengan apel. Itu kadang ada alkoholnya, Bu, ada alkoholnya. Apakah tape haram? Halal, Bu. Karena tadi alkohol itu tidak sama dengan khamr. Meskipun khamr itu kadang di antara unsurnya penyusunnya adalah alkohol, Bu. Ngeten lho, Bu. Khamr itu nek diminum banyak memabukkan. Nah, alkohol nek diminum banyak bukan memabukkan, mematikan. Beda, Bu, nggih? Tak ulang. Khamr nek diminum banyak, dikonsumsi banyak memabukkan. Nek alkohol nek diminum banyak, dikonsumsi banyak mematikan, keracunan. Bisa beda tuh, Bu? Beda nggih? Beda. Satunya memabukkan, satunya mematikan. Ada orang minum cairan deterjen, niku mabuk napa mati? Mati, orang mabuk, mati. Berarti deterjen itu cairannya bukan khamr tapi racun. Ngoten, Bu. Berarti, Bu, nggih, makan tape, minum legen itu boleh. Tadi termasuk obat batuk, obat panas, obat pilek lah ya, mungkin ada nggih obat-obat itu, obat-obatan itu yang dijual, Bu, itu kadang mengandung alkohol, tapi karena kecil nggih, maka boleh. Ngoten, Bu. Naik pesawat, Bu, boleh mboten? Nek kecelakaan kan mati, Bu. Boleh mboten? Naik pesawat, nek jatuh kan meninggal, tapi boleh nggak naik pesawat? Kenapa? Maldorotnya kecil. Dari sekian pesawat yang terbang kan paling 1-2 yang celaka, Bu, yang jatuh toh. Nah, ini boleh. Makan tengkleng membuat darah tinggi, boleh mboten? Boleh. Kenapa? Karena ya kecil, Bu, nggih. Nebas padi, Bu, nggih.
Ada orang petani dia punya padi 1 hektar, ditebas. Boleh mboten, Bu? Apakah di situ ada mandorot? Ada toh. Lah nek rugi piye? Nek nggih ada mboten? Tapi kan kecil nggih, kecil. Jenengan misalnya punya wit rambutan ditebas. Rambutan, misalnya 5 wit Bu tebas, rambutannya akeh pinten iki? 5 juta. Boleh nggak Bu? Boleh. Meskipun di situ ada mandorot, ada horor, tapi kan kecil Bu. Jenengan tumbas jeruk, jenengan tumbas kacang tanah, kacang brol, kacang tanah Bu 5 kilo. Apakah mesti apik kabeh? Ana sing bungrek, ana sing bosok, ana pancodot, ana sing ularan Bu nggih. Boleh, kenapa? Karena kecil. Ngaten. Jenengan tumbas ndok sakrat, apakah mesti apik kabeh? Ana sing bosok siji loro, boleh seperti ini. Bu nggih. Demikian Bu, mungkin ini belum selesai Bu, nanti kita lanjutkan Bu nggih pada pertemuan berikutnya Bu tentang masalah maldorot Bu nggih. Nanti ada maldorot yang langsung, ada yang tidak langsung. Ada maldorot yang belum menimpa, sudah menimpa, ada maldorot yang boleh, tidak boleh. Lah nanti mungkin kita bahas pada pertemuan berikutnya Bu. Demikian Bu nggih, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat Bu. Kalau ada kekurangan dan kesalahan karena kebodohan saya, kalau ada kebaikan dan kebenaran semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah dan Rasulnya terbebas dari kesalahan. Ada pertanyaan? Betul Ibu nggih. Demikian sampun jam gangsal. Kita akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.